Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Qala Syekh Mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'anna bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikh wa talamudati fid darain amin. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya agar bisa untuk mempresentasikan makalah pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan makalah sejarah pendidikan Islam Dinasti Abbasiyah yang mana disusun untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Farhan SPDI, Shum MPD, yang mana disusun oleh Ahmad Islam, Prodi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Langsung saja pembahasan pada makalah kami ini itu yang pertama berkaitan tentang pengertian pendidikan pada masa Abbasiyah. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan menjadi manusia dalam arti sebenarnya, yaitu manusia yang utuh dengan segala fungsinya, baik fisik maupun psikis. Istilah pendidikan pada konteks Islam pada umumnya mengacu kepada maksud at-tarbiyah, at-ta'dib, dan at-ta'lim. Untuk itu perlu dikemukakan uraian dan analisis kepada ketiga istilah tersebut. Ya. Jadi yang pertama yaitu at-tarbiyah. Ya. Yang mana at-tarbiyah ini berasal dari kata robba ya robbi, tarbiyatan. Ya. Walaupun istilah ini memiliki banyak arti, ya, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya. Ya, dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan Islam yang dikandung dalam istilah at-tarbiyah ya terdiri atas 4 unsur ya pendekatan, yaitu memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa, ya, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Dan yang ketiga, melaksanakan pendidikan secara bertahap, ya. Kemudian yang kedua yaitu at-ta'lim, ya. Istilah at-ta'lim telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam, ya. Rashid Ridho mengartikan at-ta'lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu, ya. Kemudian yang ketiga yaitu at-ta'dib, ya. Istilah at-ta'dib ini berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia atau peserta didik, ya. Kemudian keadaan pendidikan pada masa Abbasiyah, ya, yang mana ini pembahasan yang kedua, ya, yaitu tentang keadaan pendidikan pada masa Abbasiyah, ya. Bagaimana keadaan pada masa itu, gitu ya.
Sejak lahirnya agama Islam, ya, lahirlah pendidikan dan pengajaran Islam. Ya, pendidikan dan pengajaran Islam itu terus tumbuh dan berkembang pada masa Khalifah Rasyidin dan masa Bani Umayyah. Ya. Pada masa permulaan Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat hebatnya di seluruh negara Islam. Ya, sehingga lahirlah sekolah-sekolah yang tidak terhitung. Ya. Sebagaimana banyak dicatat dalam berbagai sumber sejarah, bahwa zaman dinasti Abbasiyah adalah zaman keemasan Islam atau disebut juga dengan Golden Age, ya, yang ditandai oleh kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang mengagumkan. Yang dapat dibuktikan keberadaannya baik melalui berbagai sumber informasi dalam buku-buku sejarah maupun melalui pengamatan empiris, ya. Tidak luput juga kemajuan yang dicapai oleh Bani Abbasiyah, khususnya dalam bidang ilmu merupakan puncak kejayaan Islam sepanjang sejarah. Ya, hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi sangat menunjang. Ya, kemudian keterlibatan semua pihak secara ikhlas dan sungguh-sungguh. Kemudian adanya kemerdekaan dan kebebasan berpikir yang membuat umat Islam menjadi sangat dinamis, kreatif, jauh dari sikap fatalis taklid. Ya. Kemudian perkembangan ini juga membawa Bani Abbasiyah menjadi terhormat dalam kebudayaan, peradaban, serta dunia pemikiran dan filsafat. Ya. Pada masa ini juga terlahir ulama-ulama besar, ya, seperti bidang hukum. Ya, di dalam bidang hukum ini ada beberapa nama yang sangat terkenal pada zaman dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama Imam Malik, ya, yang kedua Imam Abu Hanifah, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, yang mana keempatnya ini disebut juga seorang mujtahid. Ya, ya. Seorang mujtahid yang membuat suatu hukum, ya. Kemudian yang kedua bidang teologi, ya. Di dalam bidang teologi ini imam-imam yang terkenal yaitu yang pertama Imam Al-Asy'ari, ya, Abu Al-Huzail, Al-Nazzam, dan Al-Jubai, ya. Kemudian bidang mistisisme atau tasawuf, ya. Ulama yang terkenal, ya, dalam bidang ilmu tasawuf yaitu Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj. Ya. Kemudian bidang filsafat yaitu ada Imam Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawih. Ya. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan yaitu ada Ibnu Hazzam, Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pendidikan pada masa Abbasiyah. Ya. Yang mana yang pertama yaitu tujuan keagamaan dan akhlak. Ya. Nah, tujuan yang pertama yaitu tentang keagamaan dan akhlak. Ya. Seperti pada masa sebelumnya, anak-anak dididik dan diajar membaca dan menghafal Al-Quran karena hal itu suatu kewajiban dalam agama. Ya, supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Ya. Begitu juga mereka diajar ilmu tafsir, hadis, dan sebagainya adalah karena tuntutan agama. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan kemasyarakatan. Ya. Tujuan kemasyarakatan yaitu pemuda-pemudi belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat, ya, dari masyarakat yang penuh kejahilan menjadi masyarakat yang berilmu pengetahuan, ya. Ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah-madrasah bukan hanya ilmu agama dan bahasa Arab.
namun juga ilmu duniawi yang berfaedah untuk kemajuan masyarakat. Ya. Kemudian cinta akan ilmu pengetahuan. Ya, cinta akan ilmu pengetahuan. Maksudnya mereka belajar tak mengharapkan keuntungan apa-apa, ya, selain dari mendalami ilmu pengetahuan, ya mereka melawat ke seluruh negara Islam untuk menuntut ilmu, ya, tanpa memperdulikan susah payah dalam perjalanan, ya. Tujuan mereka tidak lain karena haus akan ilmu pengetahuan, ya. Kemudian yang keempat, tujuan kebendaan, ya. Mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak, ya, pangkat yang tinggi, bahkan kalau memungkinkan ingin mendapatkan kemegahan dan kekuasaan di dunia ini, ya. Seperti tujuan sebagian orang pada saat ini, ya. Seorang ulama An-Namiri Al-Qurtubi, ya, menerangkan bahwa tujuan pendidikan pada masa Abbasiyah yakni tuntutlah ilmu karena ilmu itu menjadi penolong dalam agama, ya, atau tujuan keagamaan, ya, menajamkan otak atau tujuan ilmiah, ya, teman ketika sendirian atau kemasyarakatan, ya, berfaedah dalam majelis-majelis atau kemasyarakatan, dan menarik harta benda atau tujuan kebendaan, ya. Kemudian, ya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai lembaga pendidikan pada masa Abbasiyah, ya, pada masa Abbasiyah. Pada zaman dinasti Abbasiyah ini telah berkembang pula lembaga pendidikan, ya. Berikut ini beberapa lembaga pendidikan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, ya. Yang pertama yaitu kutab atau maktab, ya. Kutab atau maktab berasal dari kata kataba yang berarti menulis atau tempat menulis, ya. Namun pada akhirnya memiliki pengertian sebagai lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan membaca dan menulis. Ya, kemudian meningkatkan kepada pengajaran Al-Qur'an dan pengetahuan agama tingkat dasar. Ya. Namun demikian, ada juga yang membedakan antara kutab, ya, dan maktab. Bedanya di sini adalah bahwa maktab adalah istilah lembaga pendidikan Islam untuk zaman modern, ya. Sedangkan kutab adalah istilah lembaga pendidikan Islam untuk zaman klasik, ya. Kemudian yang kedua yaitu masjid, ya. Fungsi masjid bukan sekedar sebagai tempat beribadah saja, ya, melainkan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Sepertinya yang menjadikan masjid sebagai salah satu pusat kegiatan pendidikan ialah karena materi pembelajaran yang diajarkan pada tahun-tahun pertama lahirnya Islam, ya, adalah mata pelajaran agama yang tentu saja erat pertaliannya dengan masjid, ya. Bahkan masjid di kala itu juga berfungsi sebagai tempat tentara berkumpul dan lainnya, ya. Kemudian lembaga pendidikan yang ketiga yaitu perpustakaan, ya. Perpustakaan pada masa Abbasiyah digunakan sebagai tempat belajar mengajar dengan arti yang luas, ya, yaitu belajar bukan hanya menerima ilmu dari guru, ya, sebagaimana yang umumnya dipahami, ya, melainkan kegiatan belajar yang bertumpu pada aktivitas siswa, ya, seperti belajar dengan cara memecah masalah, eksperimen,
belajar sambil bekerja, inquiry atau penemuan, ya. Perpustakaan dikatakan sebagai lembaga pendidikan karena pada masa itu, ya, buku-buku sangat mahal harganya, ya, ditulis dengan tangan, sehingga hanya orang-orang kaya saja yang bisa memiliki secara pribadi, ya. Oleh karena itu, masyarakat umum pencinta ilmu tentu memanfaatkan perpustakaan ini sebagai sarana memperoleh ilmu pengetahuan, ya. Kemudian yang keempat, ya, yaitu metode pengajaran pada masa Abbasiyah, ya. Bagaimana, ya, metode eh, pengajaran pada masa Abbasiyah, ya, yang ternyata pada masa Abbasiyah itu memakai 3 metode, ya. Nah, metode yang pertama yaitu metode lisan, ya. Metode lisan yaitu berupa dikte, ceramah, kiroah, dan diskusi, ya. Penggunaan metode dikte dianggap baik dan aman karena dengan metode ini murid mempunyai catatan yang akan membantunya ketika ia lupa, ya. Dan metode ini juga sangat penting karena pada masa klasik buku-buku cetak sulit dimiliki, ya. Metode ceramah disebut juga metode al-asma, ya. Sebab dalam metode ini guru menjelaskan isi buku dengan hafalan, ya. Sedangkan murid mendengarkannya, ya. Kemudian metode kiroah, ya, biasanya digunakan untuk belajar membaca, ya. Sedangkan diskusi merupakan metode yang khas pada masa ini, ya. Namun pada masa klasik juga digunakan. Kemudian metode menghafal, ya. Metode menghafal yaitu murid-murid harus membaca secara berulang-ulang pelajarannya, ya. Sehingga pelajaran tersebut melekat pada benak mereka. Sehingga dalam proses selanjutnya, murid akan mengeluarkan kembali dan mengkonseptualisasikan pelajaran yang dihafalnya, ya. Sehingga dalam diskusi dan perdebatan murid dapat merespon, mematahkan lawan, atau memunculkan sesuatu yang baru, ya. Metode hafalan ini biasanya dipakai jenjang pendidikan dasar, ya, karena seorang murid masih dapat menyerap apa yang ia hafalkan dibandingkan digunakan pada jenjang yang tinggi, ya. Walaupun pada jenjang yang tinggi juga masih terdapat metode hafalan sekalipun, ya. Kemudian yang ketiga metode tulisan, ya. Metode tulisan adalah pengkopian karya-karya ulama, ya. Dalam pengkopian buku-buku terjadi proses intelektualisasi hingga tingkat penguasaan ilmu murid semakin meningkat, ya. Ya, terima kasih, ya. Sekian, ya. Sebelum mengakhiri, yaitu ada kesimpulan, ya. Kesimpulan makalah sejarah pendidikan Islam pada masa Abbasiyah ini yaitu keadaan pendidikan masa dinasti Abbasiyah sangatlah berkembang pesat, ya, karena terdapat faktor yang mendukung hal tersebut, ya. Tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu untuk keagamaan dan akhlak, ya, untuk kemasyarakatan, untuk cinta akan ilmu, ya, dan untuk kebendaan, ya. Lembaga pendidikan pada dinasti Abbasiyah antara lain adalah kutab atau maktab, ya, masjid, dan perpustakaan, ya. Kemudian metode pengajaran yang dilakukan pada dinasti Abbasiyah, ya, ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama lisan, ya, metode lisan. Yang kedua
metode menghafal, dan yang ketiga tulisan. Ya. Ya. Kami mohon maaf ya apabila dalam pembuatan makalah ini ya pemakalah menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan ya dalam hasil makalah yang telah dibuat dan masih terdapat kekurangan dalam materi serta sumber rujukan pada makalah. Ya sehingga kami sangat berharap kritik dan juga saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini dan di masa yang akan datang. Ya, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Hada minni ya, al-afu minnukum in kana minni khoto ya wallahu aqwamu alamit thoriq aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.